A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir kita mengakhiri kajian tafsir kita ini di surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 53. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 54, Al-An'am ayat 55 dan 56. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 57 atau 58. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق
وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 54 di dalam surat Al-An'am ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum ay fa akramahum bi raddis salami alaihim. Beliau mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang yang telah beriman kepadamu dan beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, katakanlah kepada mereka keselamatan dan kesejahteraanlah bagi kalian. Apa maksudnya Bapak Ibu? Dalam tafsir mengatakan bahwa fa akramahum bi raddis salami alaihim, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan Nabi diperintahkan menjawab salam-salam orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita seyogyanya bagi seorang yang telah beriman apabila bertemu dengan saudaranya yang seiman yang lainnya, beriman dengan Allah, maka seyogyanya lah sesama orang-orang yang beriman ini memiliki sapaan, saling menyapa, saling menegur, saling mendoakan yang namanya salam tersebut. Dan salam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah selesai menciptakan Adam, rupanya Adam ini bersin Bapak Ibu, mengucapkan bersin, bersin ya. Ketika Nabi Adam bersin, lalu Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, segala puja-pujian hanya milik Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab puja-pujian Nabi Adam alaihissalam tersebut dengan mengatakan rahimakallah ya Adam, Allah merahmatimu hai Adam. Setelah dibalas oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk pergi kunjungi, lihat, sapa para malaikat yang sedang duduk itu. Izhab ila ulaikal malaikah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Izhab ila haulail malaikah, wahai Adam, pergilah, sapalah kepada mereka para malaikat yang sedang duduk itu. Ila malain minhum julusun, para malaikat yang banyak itu sedang duduk, sebutlah atau sapalah mereka. Maka Nabi Adam alaihissalam secara langsung mengatakan kepada mereka assalamu alaikum, salam sejahtera, keselamatan kepada kalian. Maka mereka para malaikat yang sedang duduk yang banyak itu, mereka menjawab wa alaikassalam wa rahmatullah,
keselamatan pun bagimu wahai Adam, wa rahmatullah, serta rahmat Allah pun bagimu. Setelah selesai Bapak Ibu, summa raja'a ila rabbih, kemudian Nabi Adam alaihissalam kembali lagi kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqal, Allah berfirman, inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Sesungguhnya ini wahai Adam adalah tahiyyatuka, ucapan salam, sapaan darimu untukmu, wa tahiyyatu banika, dan sapaan salam untuk anak-anak keturunanmu, bainahum, di antara mereka. Jadi ucapan salam ini Pak, bukan hanya dari zaman Nabi Muhammad, tapi dari manusia pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang yang telah beriman kepada ayat-ayat kami, maksudnya beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan kepadanya, kepada nabi. Faqul salamun, karena mereka mengucapkan salam kepadamu, atau ketika mereka datang maka ucapkanlah salam kepada mereka. Salamun alaikum, keselamatanlah bagi kalian. Jadi Nabi diperintahkan mengucapkan salam. Kalau memerintahkan mengucapkan salam, berarti begitu pula seandainya mereka yang mengucapkan salam, Nabi diperintahkan untuk menjawab salam dari mereka. Bapak Ibu, berkenaan tentang salam ini, perlu kita ketahui bahwa mengucapkan salam, sapaan, itu yang memulainya yang paling baik. Yang memulai pertama dialah yang paling baik. Jangan sampai kita saling tunggu. Kalau dia ngucap salam, baru ku jawab. Aman dia tidak ngucap salam, dah berdiaman baik kami. Jangan. Karena yang memulai pertama, yang mengucapkan assalamu alaikum, itulah yang paling besar pahalanya dibandingkan orang yang menjawab salam. Yang memulai mengucapkan salam itu lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu, kadang ego itu ada di dalam diri kita. Tuh apa aku nulu salam, aku kan lebih senior, aku kan lebih tua, aku kan lebih ini, lebih itu. Kadang ego Pak muncul di dalam diri kita ini. Melihat anak-anak yang masih junior, masih kecil-kecil, masih belum tahu apa-apa, sedangkan kita sudah kemana-mana. Lalu kadang kita ini, sudahlah caro budak juga, tidak usah diucapkan salam migo. Jangan. Maka di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa selayaknya orang itu memulai salam, orang yang sedang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Al-mar, orang yang sedang berjalan, ya, itu disunnahkan untuk memulai salam dibandingkan orang yang diam saja. Jadi ketika kita bisa mendapatkan keutamaan lebih dari Allah dengan memulai ucapan salam, kenapa kita harus menunggu-nunggu? Memang Pak, secara hukum memulai salam, mengucapkan assalamualaikum itu sunnah, bukanlah wajib. Sunnah. Artinya walaupun sunnah, kita mendapatkan pahala ketika mengucapkannya. Tapi ketika kita mendengar ada orang mengucapkan salam dan kita tahu ucapan salam itu untuk kita, maka kita yang diucapkan salam berkewajiban. Jadi hukumnya wajib untuk menjawab, membalas dari salam yang disampaikan orang kepada kita. Dan ketika kita menjawab salam mereka, minimal Pak, Allah Ta'ala mengatakan bahwa
berikanlah jawaban salam itu lebih baik atas apa yang dia sampaikan kepadamu, aurudduha, kalau tidak setimpallah, samalah. Contoh, ketika ada orang mengucapkan assalamu alaikum, maka selayaknya lah kita menjawab lebih baik daripada itu. Apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullah. Kita lebih ke warahmatullah. Ketika ada orang yang mengucapkan salam assalamu alaikum warahmatullah, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kita lebih ke wabarakatuh. Tapi ketika ada orang yang mengucapkan salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena Nabi tidak mengajarkan kita lebih dari itu, maka aurudduha, jawablah dengan yang setimpal. Jadi ketika orang mengucapkan salam begitu, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, setimpal kita berikan kepadanya. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Ketika datang orang-orang yang telah beriman kepada ayat-ayat kami, maka sapalah mereka wahai Muhammad dengan sapaan assalamu alaikum, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada dirinya, pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis diceritakan Bapak Ibu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmat, Allah ciptakan 100 rahmat. Lalu dari 100 rahmat itu diambil satu rahmat, dan satu rahmat yang diambil ini dibagikan kepada seluruh makhluknya. Dari rahmat yang satu itulah manusia saling mencintai. Seorang istri sayang sama suami, seorang suami sayang kepada istri, suami istri sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada cucunya, kepada bapak ibunya, dari satu rahmat itu. Begitu pula satu rahmat itu diberikan kepada para hewan-hewan, Pak, seluruh makhluk yang lain. Kita lihat bagaimana sayangnya induk dari kucing atas anak-anak kucingnya. Kita lihat bagaimana sayangnya induk dari ayam, dari anak-anak ayam yang dia telurkan, yang dia tetaskan. Dari situ, dari satu rahmat. Dan Allah masih memiliki 99 rahmat lagi. Artinya rahmat Allah sungguh lebih besar daripada kasih sayang yang kita miliki. Rahmat Allah lebih besar. Makanya di dalam hadis mengatakan, dalam hadis qudsi mengatakan, wa rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku itu melebihi daripada murkaku, kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Rahmatku itu lebih luas daripada murkaku. Makanya satu ketika, Pak, Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, lalu bercerita, mengilustrasikan begini, Pak. Wahai sahabatku, kata Nabi, coba bayangkan seandainya ada seorang ibu kehilangan anaknya yang masih menyusui, ya, umur-umur 1,5 tahun begitu, lah sudah pacak berjalan. Dia, sang ibu tadi, kehilangan anaknya. Padahal orang ramai takut hilang, terinjak atau tertabrak dan sebagainya. Kira-kira kata Nabi, apa yang dilakukan oleh ibu yang kehilangan anaknya tersebut? Maka sahabat mengatakan, pasti ibu tadi mencari anak yang sedang hilang tadi. Kata Nabi, seandainya anak yang hilang tadi sudah didapatkan, kira-kira masuk akal atau tidak kalau ibu tadi setelah mendapatkan anaknya yang baru saja hilang dan dia dapatkan itu, dilemparkan masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam api? Kata para sahabat, tidak kemungkin ya Rasul. Lah sudah susah-susah nyarinya, paslah sudah didapat anak tadi, tidak mungkin dilempar ke dalam api. Apa kata Nabi SAW? Begitulah Tuhanmu.
Tuhanmu itu maha luas kasih sayangnya dibandingkan kasih sayang seorang ibu atas anaknya tadi. Begitulah Tuhanmu, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan kasih sayang seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu dia dapatkan, takkan pernah mungkin dilemparkan masuk ke dalam neraka. Para ulama mengatakan, Pak, ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman ada jaminan bahwa tidak akan masuk ke dalam neraka kalau memang betul-betul imannya kepada Allah murni, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Makanya satu ketika lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bepergian bersama Muaz bin Jabal. Sedang bepergian bersama Muaz ibn Jabal Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada Muaz, Muaz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Kata Muaz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Maka Nabi mengatakan, hak Allah atas hambanya, Allah itu disembah dan tidak menduakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencari Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyaksikan bahwa Tuhan itu esa, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak Allah atas hambanya. Ngangguk si Muaz bin Jabal. Lalu Nabi kembali bertanya, tahukah engkau wahai Muaz, apa hak seorang hamba atas Allah apabila dia telah melakukan seperti apa yang tadi disampaikan? Maksudnya, tahukah engkau wahai Muaz, apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba, hak hamba atas Allah ketika hamba tadi telah menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukannya? Kata Muaz kembali menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi mengatakan, alla yu'azzibahum, hak manusia, hak hamba apabila telah merealisasikan hak Allah atas dirinya, maka hak hamba itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Artinya haruslah dia beriman dan imannya ini betul-betul murni, tidak mengandung kesyirikan, tidak menduakan kepada Allah, lalu dia beramal soleh atas iman yang diberikan kepada dirinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Allah telah menetapkan kasih sayang yang luas atas dirinya untuk hamba-hambanya. Innahu man amila minkum su'an, kata Allah, sesungguhnya bagi hamba-hambanya yang melakukan amalan-amalan buruk, man amila minkum su'an, barang siapa yang beramal amalan buruk, bijahalatin, dengan jahil. Apa para ulama mentafsirkan jahil sini, Pak? Ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka hamba itu divonis jahil, walaupun gelarnya banyak, walaupun gelarnya profesor, doktor, segalanya banyak gelarnya. Ketika seorang hamba melakukan hal yang buruk, melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka dia masih dihukumi dengan hukum jahil. Maka kata Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sedangkan dia melakukannya karena kejahilannya, summa taba, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan kesalahan yang dia lakukan tadi, mim ba'dihi, setelahnya, wa aslaha, lalu berbuat baik, ada perubahan mengarah ke positif, fa annahu ghafurur rahim, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di potongan terakhir ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, siapa saja dari hamba-hambanya
yang melakukan perbuatan salah, yang melakukan perbuatan buruk, banyak atau sedikitnya, besar atau kecilnya, sengaja atau tidak disengajanya perbuatan tersebut, ketika dia melakukannya lalu dia bertaubat kepada Allah setelah itu, summa taba min ba'dihi, bertaubat setelah itu, wa aslaha, lalu dia menjadi orang yang lebih baik, fa annahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala akan mengampuninya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak, di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita amalan, yang mana amalan ini ketika kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa kita besar, banyak, seperti banyaknya buih di lautan. Apa amalan itu Bapak Ibu? Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul mengatakan, barang siapa yang setelah sholat fardu dia mengucapkan subhanallah 33 kali, dia mengucapkan alhamdulillah 33 kali, dia mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, 33 dikali 3 sudah 99. Dia menggenapkan bilangan 99 menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, dihapuskan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, walaupun dosa-dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Berapa banyak buih di lautan? Tidak tahu lagi saking banyaknya. Maka setidaknya Nabi mengatakan diampuni dosa seorang hamba oleh Allah, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, apabila setelah sholatnya dia mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan menggenapkan bilangan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu, itu amalan yang diajarkan Nabi. Ada juga amalan lain yang diajarkan Nabi supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Apa itu? Kata Nabi, barang siapa yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, lalu dia berwudu, sholat 2 rakaat, memohon ampunan kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini juga amalan. Hanya saja Pak, tidak langsung seketika ketika kita melakukan yang tadi langsung diampuni, haruslah ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Syarat diterima taubat itu para ulama mengatakan 3. Apabila berkaitan dengan dosa kepada Allah. Menjadi 4 apabila berkaitan dengan sesama manusia. Maka kita bahas 3 dulu yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Syarat pertama diterima taubat kita, yang pertama adalah berhenti dari kemaksiatan yang kita lakukan tersebut. Berhenti kita. Kalau selama ini kita melakukan perbuatan salah, anggap saja tidak sholat. Tidak sholat itu kan perbuatan dosa, besar dosa itu. Lalu kita ingin bertaubat kepada Allah dengan salah tadi, dosa tadi, maka silakan bertaubat kepada Allah, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Pertama, tinggalkan dosa tadi, berhenti melakukannya. Artinya ke depan kita harus menunaikan sholat, jangan ditinggal lagi. Berhenti kita dari perbuatan dosa tersebut. Syarat yang kedua kata para ulama adalah menyesali kesalahan yang kita lakukan tersebut. Kita sesali, menyesal kita dulu pernah meninggalkan sholat misalnya, menyesal kita dulu pernah kita meninggalkan puasa, menyesal kita dulu pernah membuka aurat,
Menyesal kita dulu pernah A, B, C sampai Z, semuanya kita harus sesali. Dan ketika kita menyesalinya Bapak Ibu, mohon tidak menjadi bangga-banggaan. Karena kalau dijadikan bangga-banggaan bukan nyesal itu, menjadi kebanggaan. Contoh Pak, contoh. Dia dulu mantan preman. Mantan preman pasar 16 misalnya. Lalu ketika cucungnya nangis balik ke rumah, ngapu cung? Itu nah, yang itu nangani aku. Lalu si kakek tadi ngomong, "Ai kau ini percuma baik, cucung mantan preman pasar 16, berarti bangga dia dengan mantan premannya. Kau tidak tahu apa, wong sini tahu galau, wong pasar 16 tahu galau, aku ini preman besar." Tidak usah diceritakan lagi, sudah. Kalau kita ceritakan lagi berarti kita berbangga-bangga dengan salah yang dulu kita lakukan. Bukan menyesali malah berbangga. Ini bisa menjadi syarat untuk menggugurkan diterimanya taubat kita kepada Allah. Tapi ketika kita ingin taubat diterima oleh Allah, kita sesali. Dan cara menyesalinya itu Pak, selain meninggalkan tadi perbuatan yang salah tadi, kita menutup rapat-rapat. Jangan sampai orang tahu. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Allah akan menutupi aib seseorang selagi orang tersebut menutupi aib dirinya sendiri. Kalau kita mempublikasikan kepada orang lain tentang aib yang kita lakukan, maka bagaimana Allah akan menutupi aib kita? Maka tutup aib kita, jangan dipublikasikan, jangan diberitahukan, apalagi menjadi bangga-banggaan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, syarat diterima taubat kita adalah berkomitmen kita untuk tidak akan mengulanginya lagi. Berkomitmen kita, berazam untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama tersebut. Itu 3 syarat apabila dosa berkaitan dengan Allah. Apabila dosa berkaitan kepada sesama manusia, selain 3 ini tambah 1 lagi syaratnya. Apa itu? Kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan yang pernah kita zolimi, sekaligus memohon ridho kalau memang ada yang kita ambil dulu. Ada uangnya kita ambil dengan cara yang tidak dibenarkan, ada makanannya kita ambil, ada barangnya kita ambil, kita meminta ridho. Selain minta maaf, kita minta ridho. Kalau memang tidak diridhoinya, bayar, balik ke, ya, supaya apa yang kita ambil tadi dikembalikan kepada yang memilikinya yang sebenarnya. Dan itu 4 syarat ketika ingin taubat, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di ujung ayat ini, di ujung ayat 54 dalam surat Al-An'am ini, Allah taala mengatakan, ya, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk dengan dia bijahalah, dengan kejahilannya dia melakukan keburukan, summa taba min ba'dih, kemudian dia bertaubat setelah itu, wa aslaha, lalu dia berbuat baik, menjadi orang yang lebih baik, ada perubahan mengarah ke positif, fa annahu ghafurur rahim, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 55 di dalam surat Al-An'am ini Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah, dan demikianlah kami telah terangkan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, supaya jelas atas jalan orang-orang yang salah dan atas jalan orang-orang yang soleh. Allah sudah menjelaskan, ini jalan yang salah, ini jalan yang soleh. Setelah dijelaskan walitastabina, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, tinggal hamba tadi milih. Engkau mau jalan yang salahkah atau mau jalan yang solehkah? Kalau Anda memilih jalan yang salah, silahkan, monggo. Cuman tadi konsekuensinya tanggung dewe. Anda memilih jalan yang soleh, monggo, silahkan.
dan konsekuensinya pun akan Anda rasakan sendiri. Sekarang dijelaskan apa konsekuensinya dari memilih di antara dua jalan ini. Ketika kita memilih jalan yang salah, orang-orang yang tak baik kita ikuti, silakan. Cuman tadi setiap amalan yang kau kerjakan, amalan buruk, tertulis sebagai poin keburukan bagi dirimu, dan poin keburukan itu menjadi penyebab Allah akan melemparkanmu masuk ke dalam jurang api neraka. Itu konsekuensinya. Pilihlah kalau nak milih. Adapun pilihan jalan yang kedua, jalan yang soleh, jalan yang senantiasa dilalui oleh orang-orang soleh, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, jalan yang dilalui oleh para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Jalan itu yang kita lalui, monggo silahkan. Cuman konsekuensinya setiap amalan yang kau kerjakan akan tertulis sebagai poin pahala, dan poin pahala itu akan menyebabkan rahmat Allah diberikan kepadamu, dan dengan rahmatnya Allah akan masukkan engkau ke dalam surga. Pilih dewe, silahkan pilih, mau madu atau mau racun. Mau madu manis, menyegarkan, menyehatkan, silahkan, engkau sendiri yang akan merasakannya. Mau racun silahkan, Anda sendiri yang meminumnya, Anda sendiri yang merasakan pahitnya, Anda sendiri yang akan menanggung deritanya. Mau madu, mau racun silahkan, sudah dijelaskan. Wa kadzalika nufassilul ayati, begitulah telah kami jelaskan sejelas-jelasnya ayat-ayat kami, walitastabina, agar supaya menjadi jelas, sabilul mujrimin, jalan menuju keburukan jelas. Ketika jalan menuju keburukan jelas, berarti jalan menuju kebaikan pun jelas. Bukankah di dalam hadis Nabi Rasul mengatakan bahwa al halalu bayyinun wal haramu bayyin, halal itu sudah jelas, wal haramu bayyinun, haram itu pun sudah jelas. Apa saja yang halal, apa saja yang haram itu sudah jelas. Kalau seandainya ada di areal tengah-tengah abu-abu, tak jelas ini putih atau hitam, tak jelas ini halal atau haram, maka kata Nabi, di tengah-tengah itu disebut dengan syubhat. Faman waqa'a fis syubhati, barang siapa yang masuk ke areal syubhat, faqad waqa'a fil haram, dia telah jatuhkan dirinya di areal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas semuanya, tinggal kita milih jalan kita sendiri-sendiri. Mendengarkan azan, ada di antara mereka yang bangun dari tidurnya, bersiap-siap menuju ke masjid. Setelah siap dia jalan kaki. Ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil, datang ke masjid, itu pilihannya. Ada orang yang mendengarkan azan, ketika dia mendengarkan azan dia tahu bahwa subuh sudah datang. Di antara mereka ada yang menarik selimut kembali, Pak, seakan-akan telinganya dikencingi oleh setan. Itu pilihan dia, silahkan, monggo. Cuman tadi jangan salahkan ketika konsekuensinya harus kita tanggung. Konsekuensinya, semua ada konsekuensinya. Makan ada konsekuensinya, tidak makan pun ada konsekuensinya. Tinggal pilih konsekuensi yang mana yang menurut Anda yang nikmat, yang bagus, yang baik. Pilihlah konsekuensi itu, tinggalkan konsekuensi yang mana buruk, yang pahit, yang tidak baik bagi diri kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu ayat lagi lah, jangan berjadian. Lah sudah jam berapa? Jadilah jelas kalau itu. Kita buka sesi tanya jawab kalau memang ada yang mau bertanya. Kalau tidak katik, aku lanjutkan satu ayat lagi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ditanyakan di sini salam. Salam sekarang ini ya sudah macam-macam. Nah, kemudian salam ini sendiri juga adalah bahasa Arab. Nah, kalau kita merujuk kepada sebelum agama Islam, salam itu juga bahasa yang diucapkan oleh masyarakat. Bagaimana kita membedakan salam yang diucapkan orang sebelum Nabi Muhammad SAW ataupun risalah Nabi dengan salam yang setelah Nabi? Karena kita tidak tahu apa hakikat dari orang yang mengucapkan salam itu. Kecuali kalau kita sudah tahu, oh ini orangnya orang tidak Islam ini. Nah, itu satu. Dan yang kedua, soal taubat. Taubat itu tadi sudah diterangkan, jadi ada beberapa syarat. Nah, seandainya orang berbuat salah, tetapi dia sudah tahu bahwa dia sedang berbuat salah, tahu bahwa dia berbuat salah. Ini apa yang bukan dia dalam keadaan jahil, tapi dia tahu sendiri bahwa dia berbuat salah. Kira-kira apa yang dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, bahwa orang mengucapkan salam, ya banyak tadi dikatakan, ada selamat siang misalnya, ada ucapan-ucapan selamat-selamat yang lain, dan ada juga assalamualaikum. Pak, ketika kita merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang saya bacakan di awal tadi, bahwa ketika setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Adam bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, Allah menjawabnya ya rahmatullah, Allah merahmatimu. Lalu Allah memerintahkan Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat yang banyak sedang duduk itu. Maka ucapan yang diucap oleh Nabi Adam itu assalamualaikum, keselamatan buat kalian semua. Ketika itu sudah kita ambil Pak, sekarang kita tanya, apakah Nabi Adam orang Arab? Jawabannya, saat itu belum ada Arab, belum ada Indonesia, belum ada negara-negara lain. Karena Nabi Adam masih berada di surga, belum turun ke muka bumi, sudah ada ucapan assalamualaikum. Jadi ketika kita mengatakan bahwa assalamualaikum kan bahasa Arab wong sekarang iyo. Tapi padahal assalamualaikum itulah yang diajarkan oleh Allah langsung kepada Nabi Adam, walaupun Nabi Adam belum turun ke muka bumi. Jadi ketika kita dikatakan, misalnya orang mengatakan kepada kita untuk sudah Pak, tidak apa-apa kalau kita mengucap salam sejahtera bagi kita semua. Kita bilang tidak apa-apa memang. Cuman tadi Allah mengajarkan kepada kakek moyang kita Nabi Adam, yang notabenenya tidak menyandang negara apa, bangsa apa, suku apa, belum ada. Tapi Nabi Adam sudah mengucapkan assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian, ketika diterjemahkan ke bahasa kita. Dan para malaikat pun bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, tidak memiliki suku mereka pun menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Artinya apa Pak? Ucapan salam itu sudah diajarkan oleh Allah semenjak ada di surga. Tinggal kita nak kita ambil ucapan salam yang otentik, yang benar, yang murni, belum diperbaharui, belum diterjemahkan, atau kita ingin mengambilnya dengan ucapan sapaan salam yang sudah diterjemahkan ke bahasa kita masing-masing. Kalau saya pribadi Pak, saya bangga dengan mengucapkan assalamualaikum, walaupun kita katakan, anggap saja assalamualaikum itu bahasa Arab, tapi kita katakan ini bukan bahasa Arab murni, karena dari awal sebelum Nabi Adam turun pun sudah mengucapkan assalamualaikum.
Jadi kalau saya ucapkan assalamualaikum, tapi kalau seandainya mau diterjemahkan, karena mungkin orang tak tahu apa arti assalamualaikum, mungkin karena kurang perhatian dia tentang ajaran agama sehingga tak tahu makna dari salam, ya sudahlah kita ucapkan misalnya salam sejahtera bagi kalian, sudah, tak apa-apa. Cuman tadi lebih baik ketika kita mengambil yang otentik, yang benar, yang murni, yang belum dialih bahasakan ke bahasa yang lain. Jadi itu pendapat saya atau jawaban saya yang pertama tentang salam. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, dia tahu kalau itu dosa. Bukan dalam kondisi jahil. Dalam ayat tadi kan, barang siapa yang melakukan satu amalan yang buruk sedangkan dia dalam kondisi jahil. Sedangkan dia tidak jahil lagi. Dia tahu kalau itu dosa, tahu zina dosa, tahu mencuri dosa, tahu riba dosa, tahu membunuh orang dosa, tapi dia lakukan semua kesalahan tadi. Apakah tetap diterima taubatnya? Para ulama mengatakan, Bapak Ibu, para ulama mengatakan siapapun dia, walaupun dia tahu bahwa dosa ini adalah dosa, perbuatan ini adalah dosa, dia mengerti, tapi ketika dia melakukannya, dia masih dikategorikan jahil. Masih dikategorikan jahil. Jadi jahil di sini bukan artinya dia tidak tahu. Ayo Ustaz, minta maaf baik, aku tidak tahu kalau riba itu haram. Ini kan jelas jahilnya. Tapi orang yang tahu riba itu haram masih dikerjakan pun dikategorikan oleh para ulama jahil dia. Kenapa? Kalau dia tidak jahil lagi pasti dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena tahu bagaimana siksa, sakitnya, rasa dari disiksa oleh Allah ketika melakukan perbuatan dosa. Karena dia masih melakukannya berarti dianggap belum tahu. Contoh begini Pak, contoh begini ya. Anak kita bisa berenang, sudah diajari berenang, tahu berenang begini caranya, bahkan tahu beberapa gaya. Ada gaya dada, ada gaya kupu-kupu, tahu beberapa gaya. Tetapi ketika dilemparkan ke laut, dia tidak galak menggunakan ilmu yang dia punya tadi. Dia betul-betul jatuh becak gaya batu. Padahal dia tahu berenang, maka dikategorikan budak ini belum terti berenang. Belum paham, masih jahil dalam ilmu berenang. Karena ilmu berenang itu ketika dia tahu bagaimana cara berenang, pakai ketika waktu berenang itu digunakan. Ini tahu waktu berenang dia harus berenang, dia udah galak berenang, mati di situ, maka dia dikategorikan jahil pada ilmu berenang. Cuman tahu teorinya baik, prakteknya belum bisa dia amalkan sehari-hari. Kita mungkin tahu teorinya, mencuri haram, berjudi haram, berzina haram, meninggalkan tidak melakukan sholat dosa. Kita tahu itu. Tapi praktek belum kita praktekkan, maka orang tersebut dikategorikan jahil. Dan kata Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa karena kejahilannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, wa aslaha, lalu dia berbuat baik setelahnya, ada perubahan mengarah ke positif, fa annahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika membahas tentang jahil di sini Pak, ya, ketika membahas tentang jahil, Ibnu Katsir mengatakan apapun yang dikerjakan di dunia, siapapun orangnya, ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka orang itu dikategorikan jahil. Ya. Orang itu dikategorikan jahil. Siapapun yang melakukannya di atas muka bumi ini, sepintar apapun dia, ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia dikategorikan jahil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Satu pertanyaan terakhir kalau ada. Silakan Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan Al-An'am 54 ini. Allah mengatakan bahwa apabila
orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu. Ucapkan salam, perintahnya seperti itu. Artinya ada dua yang saya garis bawahi, orang-orang yang beriman, lalu kita yang mengucapkan salam, bukan yang datang yang mengucapkan salam. Nah, pertanyaan saya, banyak yang datang kepada kita tuh, ada orang beriman, ada orang kufur, ada orang fasik, ada orang segala macam. Apakah kita tidak memandang itu? Ucapkan saja salam. Nah, yang pertama. Lalu mana yang lebih hak itunya? Apakah yang datang mengucapkan salam atau kita yang didatangi gitu? Ya, secara fikih ya Allah, saya nggak tahu. Kemudian tadi menyambung, Allah mengampuni orang-orang yang berbuat dosa karena kebodohan. Saya nggak tahu ini kebodohan kebatilan itu apakah sama saja artinya ya. Kalau batil itu jelas salah ya, tapi kalau bodoh itu artinya dia tidak tahu, dia tidak punya informasi, dia tidak punya penjelasan tentang itu sehingga dia melakukan kesalahan, lalu itu Allah maafkan apabila dia kemudian menyadarinya, tahu, bertobat kan, dan memperbaiki diri. Tapi konteks, tidak tahu saya nggak maknanya secara bahasa. Ya kebodohan di sini kan berarti orang yang memang betul-betul nggak ngerti. Tapi kalau sudah ngerti, yang pertanyaan Bapak tadi yang pertama, apakah kalau kita tamsilkan, misalnya hakim sudah tahu dia hukum, tapi dia melanggar hukum, dia dijatuhi hukuman lebih berat. Ya. Apakah ini juga berlaku? Allah sudah tahu ini kiai, tahu semua hukum, tahu semua makna, tapi dia melakukan dosa, maksiat. Ya. Maka apakah itu hukumannya lebih berat gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Pertama tentang orang mengucapkan salam. Siapa yang lebih layak mengucapkan salam? Ataukah setiap orang yang datang ke rumah kita, kita jawab salam, padahal kita belum tahu siapa orang yang hadir di hadapan kita? Kita katakan begini, Pak, memang di dalam ayat ini menceritakan bahwa apabila datang orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka ucapkanlah kepada mereka salam. Siapa yang mengucapkan? Bukan yang datang, tapi Nabi yang menerima mengucapkan salam. Kenapa dikatakan demikian? Ini penghormatan dari Nabi kepada mereka, bahwa mereka telah beriman, mau berkunjung datang ke Nabi, maka berikanlah yang terbaik bagi mereka. Dan memberikan yang terbaik itu, Pak, bukan makanan, jamuan, minuman dan lain sebagainya, bukan fasilitas yang mewah. Yang paling agung diberikan kepada tamu itu adalah keselamatan, doa. Maka siapa yang lebih layak? Sebenarnya kedua-duanya itu layak untuk mengucapkan salam. Cuman tadi bisa saja orang yang datang kepada Nabi belum tahu bagaimana cara mengucapkan salam. Maka ajarkan wahai Muhammad sapaan sesama kamu, assalamualaikum. Ketika mereka bertanya bagaimana cara menjawabnya, jawab, sampaikan waalaikumsalam. Maka siapa yang tahu, dia yang memberikan informasi. Kan di sini jelas tidak ada orang yang lebih tahu tentang syariat ajaran agama kita ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang baru beriman, datang nak dituntut, kau jawab salam, awak kau datang harus tahu bertamu tu cara bertamu, adab bertamu bagaimana, harus yang datang mengucapkan salam kepada orang yang punya rumah. Mereka belum tahu, maka ajarkan. Bagaimana cara mengajarkannya? Tidak masalah, kita sebagai tuan rumah yang notabene-nya lebih tahu untuk mengajarkan bagaimana cara adab bertamu. Kita ucapkan assalamualaikum. Oh, rupanya ada sapaan. Maka mereka pun pada akhirnya akan menyapa balik. Dan ketika dia sudah tahu menyebar nanti dalam dunia kita ini, dia akan mengajarkan seperti apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Jadi di ayat ini, di konteks ini, karena Nabi seorang muallim, Nabi seorang pengajar,
maka Nabi ajarkan kepada siapapun yang datang. Walaupun Pak, ketika kita sudah tahu semua tentang salam, selayaknya yang datang ke rumah kita yang mengucapkan terlebih dahulu salam dibandingkan yang punya rumah. Contoh Pak, contoh kita ngetok pintu, kita tamu mengetok pintu tuan rumah, ketok pintu. Siapa yang ngucap salam? Yo kamu yang ngetok lah, dak kado yang di dalam rumah assalamualaikum, dak tahu siapa kamu duluan, pokoknya assalamualaikum dulu. Ida, yang di luar itu yang ketika ngetok pintu mengucapkan assalamualaikum. Oh rupanya wong Islam yang ngetok pintu nih. Kita jawab waalaikumsalam, kita buka ke apa kendak dia. Tapi kalau dia ngetok pintu baik tanpa mengucapkan salam, dia khawatirkan kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan ayat ini mengatakan wa idza ja'akal mu'minun, apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman, berarti sudah tahu yang depan kita ini beriman, fakul salam, ucapkan salam kepada mereka. Jadi ketika ada orang yang ngetok pintu tidak ngucap salam, kita sebagai tuan rumah tidak usah nak macak-macak assalamualaikum orang yang di belakang pintu, pokoknya siapa be, pokoknya selamat bagi kamu. Tidak perlu ya. Nah, jadi kita menunggu respon orang yang masuk. Ketika orang yang ngetok pintu mengucap salam, kita tahu bahwa dia orang beriman, maka kita menjawab salam mereka. Dan kita katakan bahwa siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, dialah yang paling mulia. Berbeda konteksnya ketika kita menjadi tuan rumah, di dalam tidak tahu siapa di luar, maka jangan macak-macak ngucap salam. Apalagi kita tinggal di negeri yang mohon maaf banyak berbaur kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Itu satu ya. Yang kedua tentang bijahalah tadi ya, tentang bijahalah. Memang secara bahasa jahalah itu Pak, orang yang tidak mengetahui, jahil dari sisi bahasa. Tapi dari sisi makna bukan kita yang lebih tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu dari sisi makna. Dan yang Nabi ajarkan kepada kita, jahil di sini di dalam konteks ayat ini lebih luas daripada kejahilan yang ada di definisi kita. Kalau kejahilan yang ada definisi kita, uang yang betul-betul tak tahu ilmunya itu jahil. Orang yang sudah tahu ilmunya dia mahir. Lawan kata jahil itu mahir. Dia mahir. Itu di dalam definisi otak kita. Tapi Allah dan Rasulnya maha tahu apa maksud Allah di dalam ayat kalimat ini bijahalah. Dan menurut Nabi, para ulama mentafsir menjelaskan bahwa bijahalah di situ siapapun orang yang melakukan kesalahan, walaupun pada asalnya dia tahu kalau itu sebuah kesalahan, tapi ketika dia melakukan kesalahan itu, maka dia ini divonis masih jahil. Maka siapapun, kalau memang kita maknai jahil ini seperti seperti definisi yang kita punya, maka mohon maaf Pak, masuk neraka galau kita. Kita tahu ninggal ke sholat itu berdosa. Kita masih baik ninggal ke sholat, kita berdoa ya Allah ampunilah, tak diampuni. Lah tahu itu dosa, masih kau gawe ke? Tak masuk surga lagi kita Pak. Ngapa? Karena Allah sudah mengatakan ya bahwa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Masih saja kita terseok-seok untuk meninggalkan riba. Masih baik kita kadang ditarik-tarik oleh riba tadi. Lalu kita masih melakukannya, asli tak masuk surga lagi kita. Ngapa? Karena kita tahu riba haram, masih baik dibuntuti riba kita nih. Makanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tadi definisi jahalah itu sempit, Allah perluas. Dan itu menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Siapa saja yang melakukan kesalahan, dia tahu itu salah atau tidak tahu itu salah, mengerjakan sesuatu yang salah, maka dia dikategorikan jahil, maka masih terbuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi diri mereka. Jadi itu maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Definisi yang sempit Allah lebarkan, Allah luaskan definisinya supaya kita semua masuk ke dalam definisi tersebut, walaupun kita sudah mengetahui hukum ini salah, hukum ini haram, hukum ini tidak boleh. Tapi ketika
nafsu misalnya berbicara, kita dicondongkan kepada hal-hal yang haram, lalu kita sadar bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, maka kita bertaubat. Allah masih bukakan pintu taubat tersebut atas diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan karena waktu syuruk sudah masuk. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah jumpa lagi kita pada pekan-pekan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.